Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Yogi Oktova. Saya sebagai peserta PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 3 Kementerian Agama di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini saya akan menggelar video pembelajaran di sekolah, yaitu di SMK Muhammadiyah 3 Kadungora di kelas 10. Oleh karena itu, silahkan menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, silahkan disiapkan untuk berdoa dulu. Mustahidan siap doa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Intaha salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke kegiatan belajar, saya cek dulu kehadirannya ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Coba dilihat teman-temannya, ada yang tidak hadir. Siapa? Firman. Apa Firman? Sahid. Siapa lagi? Baik, apa? Baik, kalau begitu kita doakan yang sakit, teman kita yang tidak bisa hadir ke sekolah, semoga secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sini juga semoga keperluannya ada dalam kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, adik-adikku, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, di pagi yang cerah hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas dalam mata pelajaran pendidikan agama dan ini. Kita belajar perkembangan tiada lain adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Juga akan belajar tentang bagaimana caranya bersosialisasi menjadi pribadi yang baik, ya, bertanggung jawab, bergotong royong, disiplin, sehingga kelak di masa depan kalian semua menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan di minggu kemarin, yaitu bab 3 tentang apa? Menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, yaitu intinya belajar tentang akhlak mahmudah dan akhlak mahmudah, ya. Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik, dan juga akhlak mazmumah yaitu akhlak yang jelek
atau akhlak yang tidak tercela, tidak terpuji, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan melihat dulu tayangan video pendek, ya, melihat dulu video pendek, dan nanti sama kalian coba lihat dalam video tersebut apa makna yang terkandung dalam video tersebut. Baik, kita perhatikan. Setelah kita melihat mencermati video singkat yang tadi kita lihat bersama-sama, kira-kiranya nilai apa yang terkandung di sana? Menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik, betul ya. Tadi kita lihat di situ ada air kan ya, air ke bawah. Nah, itu si air tersebut itu sayang kalau tidak dimanfaatkan, makanya si tokoh yang ada di dalam video memindahkanlah pot bunga supaya air tersebut menghilang kepada Allah. Selain itu ada yang lain? Ya, lalu
akan betul. Contohnya yang mana yang tadi dari video? Apa? Membantu anak kecil ada betul ya. Terus menolong orang tua yang kesulitan mendorong ya betul ya. Oke, terus juga apa? Rela berdiri di depan di transportasi umum untuk memberikan tempat duduknya kepada orang tua yang seperti itu kan? Ada lagi yang lain yang itu? Betul, memiliki anak ya. Dari seluruh cuplikan video yang tadi itu merupakan kumpulan dari setiap alat yang tersebut. Sedangkan tadi adanya sehingga membuat anak dari gelandangan tersebut bisa menjadi sekolah yang tadinya tidak bisa sekolah karena biaya. Meskipun si tokoh tersebut gelandangannya sedikit, tapi mampu mengusahakan untuk bersekolah. Dan terakhir ini belum menjawab apa lagi di antara lainnya. Menjadi anak yang dengan adanya tadi kumpulan anak-anak yang tadi itu berarti orang tokoh dalam video tersebut itu menjauhi setiap anak-anak yang baik. Nah seperti itu ya. Makanya kenapa saya menayangkan video ini sekarang? Karena yang akan kita pelajari sekarang itu adalah kita akan membuat quotes atau kata-kata bijak terkait menghindari alat tercela. Itu yang akan kita belajar sekarang ya. Apa tujuannya? Di antaranya tujuannya adalah untuk supaya kita semua perilaku bisa memahami perilaku tercela ya. Di mana perilaku tercela ini seperti bergoyang-goyang, riya, sum'ah, takabur dan hasad gitu ya. Lalu peserta didik dapat membuat quotes bergambar. Jadi nanti kalian akan membuat quotes atau kata-kata bijak menggunakan Canva ya. Pastinya dengan basis kita dalam kerja kelompok seperti pada dua kemarin gitu ya. Cuma kayak kita membuat kata-kata saja. Lalu yang ketiga, tujuan belajar hari ini adalah nanti kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian yang sudah dibuat di dalam Canva ya. Maksud dari karya itu apa? Gitu. Paham ya? Dan tujuan yang belajar pada hari ini yang keempatnya adalah membiasakan diri kita semua, membiasakan untuk berperilaku mulia dengan menghindari akhlak-akhlak majmumah, akhlak yang tercela. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, kita akan kelompok dulu ya. Kita akan bagi kelompok kecil supaya kita siap untuk menyiapkan satu proyek quotes bergambar terkait menghindari akhlak tercela. Baik ya, sudah dibantu. Untuk nomor satu, fokus yang bergoyang-goyang. Goyang itu ada dua, ada bentrok, ada takbir itu. Jadi kelompok satu itu isrof, kelompok dua takbir. Ya. Kelompok tiga, fokusnya yaitu mengenai menghindari riya. Menghindari riya. Nomor 4. Betul, nomor 4 yaitu menghindari sum'ah ya, quotesnya tentang menghindari sum'ah. Kelompok 5 menghindari takabur dan kelompok 6 menghindari hasad. Seperti apa contohnya? Kemudian ke depan saya sudah siapkan contohnya ya, terkait quotes itu. Ini contohnya seperti
ya, jadi jangan sama seperti itu. Coba divariasikan lagi kata-kata, oke? Kemudian kelompok 3 dipersilakan. Dibuka itunya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya yang kami buat. Menghindari
Baik ya, ini untuk masukan terkait desain kalian. Saya lihat rata-rata ini hasil karya kalian itu masih warnanya masih monoton itu hanya satu warna kata-katanya ya. Padahal bisa dihiasi seperti contoh ya di depan. Untuk quotes-nya itu bisa ya itu bisa melukai diri sendiri. Ya, bisa ditambahkan bunga matahari buat yang itu bunga mataharinya sudah lesu ya, itu menandakan hati kita yang tidak secerah biasanya gitu, karena ada sifat perasaan. Dan juga peletakan hurufnya ya, kalian emang sudah ada yang bagus, yang satu besar hurufnya bagus, yang satu lagi kecil, karena itu dari hanya huruf ya. Nah, tapi laki-laki saya lihat hurufnya sama, fontsnya sama, warnanya sama, ukurannya juga sama. Padahal itu bisa dikreasikan sebaik mungkin, bisa yang kata-katanya dibesarkan, fontsnya pakai fonts yang lucu gitu ya, yang ketika orang melihat itu jadi menarik untuk membacanya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi intinya kalian sudah hebat, sudah bagus, sudah bisa membuat karya sendiri di aplikasi Canva, tinggal dilatih lagi latihan yang lainnya supaya kalian nanti membuat karyanya semakin bagus. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah kita semua hendaknya dapat menghindari sifat-sifat tercela seperti israf, tajir, riya, sum'ah, takabur, dan itu semua adalah amalan-amalan yang tidak baik, karena itu semua adalah termasuk akhlak namimah ya, akhlak yang bisa membuat diri kita itu menjadi bukan seperti manusia pada umumnya. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu sebelumnya. Tadi ada kesulitan nggak saat apa namanya bikin karya digitalnya? Misalnya tidak ya, tinggal dilatih lagi. Tapi apa yang lainnya? Banyak premium itu masih bisa diurus sebenarnya, tapi nanti bakal ada watermark katanya. Sebenarnya itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi itu ada merek katanya sebagai strategi marketing dari kata sendiri. Jadi kalau mau pakai premium itu bisa, cuma nanti pas di download bakal ada Canva atau ada merek Canva ya. Untuk materi ada yang merasa kesulitan?
pilot sehari-hari juga kita semua selalu berusaha menghindari curhat. Terima kasih mungkin untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semoga apa yang disampaikan itu adalah manfaat dan hikmah baik untuk saya maupun